Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Tugasnya kemarin udah revisi ya, saya salah upload. Deadline-nya saya mundurin lagi. Waduh. Nah, saya ambil materi dulu. Bahasan hari ini sebenarnya saya udah bahas di minggu lalu, karena harusnya kita nginduk ke dosen koordinatornya Pak Faisal. Saya lihat bahasannya di minggu ketiga itu sama dengan bahasan saya minggu lalu, hampir-hampir mirip gitu ya. Antar komputasi awal. Ini materinya nginduk ke apa? Dosen koordinator. Kalau saya lihat sih ada hampir mungkin lebih dari 75% udah saya bahas di minggu lalu. Tapi nggak apa-apa, sekalian review-review aja. Ini model layanan cloud computing nih. Ada 5 dari sisi manajemen, kemudian payment plans, delivery models-nya seperti apa gitu ya. Kemudian deployment models-nya kayak gimana gitu. Karakteristiknya seperti apa gitu. Dari sisi manajemen ada satu sistem pengelolaan yang pastinya kalau dari satu organisasi cloud atau dari satu perusahaan cloud. Saya udah record belum saya? Udah ya. Kemudian payment modelnya dibagi menjadi dua bagian ya. Ada yang berlangganan atau pay per use. Nah, kalau berlangganan biasanya sudah ditetapkan ya kapasitasnya berapa, kemudian jumlah usernya berapa misalkan. Itu udah rate rata-rata. Tapi kalau misalkan pay per use dia menyesuaikan dengan metode kita menggunakan gitu ya. Kalau hari ini kita bulan ini cuma pakai 2 user, maka kita cukup bayar 2 user. Atau bulan ini cuma kepake 10 giga gitu ya, maka kita cukup bayar 10 giga gitu. Bedanya sama sama yang berlangganan. Sama kayak nggak tahu internet sekarang ada nggak ya yang menggunakan pay per use. Kalau paket-paket data mungkin ya, kalau misalkan Anda register sebagai premium card, itu dia bisa pay per use, nanti tagihannya di bulan berjalan. Kemudian ada 3 mode delivery models, ada software, ada platform, ada infrastructure. Yang bahasan saya 2 minggu lalu ya, software ini SaaS ya, software as a service, ada yang platform PaaS, platform as a service, ada juga infrastructure IaaS. Jadi infrastructure as a service. Kemudian deployment modelnya ada 4 development models, dari memiliki sendiri sampai ke fully outsource, sampai ke semuanya di-outsource-kan. Kemudian karakteristiknya ada 5 yang dikategorikan ke dalam layanan cloud computing. Nih, kalau dilihat framework-nya seperti ini. Jadi karakteristiknya ada on-demand self-service gitu. Kemudian ada broad network access,
ada resource pooling, ada rapid electricity, ada measure service. Kalau deployment modelnya ada yang private, community, public, sama hybrid. Ini kan tipe-tipe dari layanan cloud ya. Kalau teman-teman masih ingat di pertemuan minggu pertama ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa pilih 4 layanan ini, tergantung dari kebutuhan kita yang mana. Kalau misalkan kita mau yang full high secure, maka kita pilih yang private gitu ya. Kalau kita low secure, kita pilih yang public gitu ya. Atau ada beberapa kantor cabang yang terpisah gitu, kita bisa milih community cloud atau bisa juga pakai hybrid cloud. Delivery modelnya tadi SAS, PaaS, sama IaaS. Ya, ada pay per use, ada subscription. Nah, ini kalau di Amerika ada namanya Departemen Perdagangan Amerika. Itu dia membuat suatu organisasi namanya NIST, National Institute of Science and Technology. Ini membuat rekomendasi standar nih tentang aspek dari cloud computing yang dijadikan sebagai referensi. Jadi ini kalau kita lihat hybrid cloud-nya itu ada di paling atas. Karena apa? Karena dia gabungan ya, mixing. Ada private, ada community, ada public. Deployment-nya ini, 4 ini. Kemudian service modelnya ini, SAS, SaaS, PaaS, sama IaaS. Kemudian karakteristiknya gimana? Karakteristiknya on-demand service, self-service, ada broadband access, rapid, resource pooling, user service, dan sebagainya. Kemudian common karakteristiknya ya massive scale karena dia adjustable gitu ya, elastis gitu ya, bisa naik bisa turun, homogenik, virtualisasi yang pasti virtual karena layanan virtual ini juga dalam cloud itu ada juga yang memang aplikasinya ada diinstal di dalam device kita ya. Nanti untuk layanannya ada di cloud gitu. Contohnya apa? Contohnya kayak Apple ya, kalau Anda pengguna iTunes di Apple, untuk mendengarkan musiknya Anda menggunakan device Anda gitu ya. Pakai perangkat Apple Anda dengerin ya. Anda download-nya pakai perangkat Anda. Kemudian untuk membeli layanannya Anda mengakses cloud. Jadi kalau Anda mau beli layanannya, mau beli musiknya, mau pilih apa yang mau Anda dengarkan, itu adanya di cloud, bukan ada di device. Tapi kalau untuk dengerinnya di device. Kemudian low cost software, resilient computing, geographic distribution, service oriented pastinya, dan advanced security. Karena nanti ada bahasan tersendiri mengenai security dari cloud computing gitu ya. Karena semua bagian sekarang hampir majority bisnis udah mengarah ke sana gitu ya. Udah mengarah penggunaan cloud. Makanya di Indonesia happening ya, mulai dari tahun 2020 itu udah mulai kelihatan bisnis-bisnis yang memang berbau-bau cloud itu secara indeks harganya perdagangan sahamnya itu dia naik gitu. Ada beberapa perusahaan yang memang sahamnya mulai dari dia IPO sampai hari ini naiknya sangat signifikan ya. Mulai dari harganya yang ratusan sampai sekarang bisa jadi udah puluhan ribu. Jadi memang demand-nya kemungkinan akan besar, karena banyak bisnis yang memang akan beralih metode bisnisnya dia. Tadinya dia menyimpan data-data yang memang digunakan untuk dalam proses bisnisnya di dalam server pribadinya mereka masing-masing, server organisasinya masing-masing. Sekarang udah nature-nya udah berubah. Semua udah mengarah ke cloud. Jadi ya udahlah, daripada kita pusing-pusing maintenance, kita pusing-pusing update, upgrade, dan segala macam, ya udah kita pay per use aja yang ada di cloud gitu ya. Kita tumpahin aja datanya ke sana, nanti kita bayar sesuai dengan penggunaan kita. Dan itu juga lebih lebih availability-nya lebih tinggi
Karena apa? Biasanya kalau cloud company itu pasti dia punya redundant. Jadi once ada masalah listrik, dia akan otomatis backup servernya, jadi nggak sempat mati gitu ya. Kalaupun mati server utamanya, maka dia punya server cadangannya, redundant servernya yang bisa membackup kebutuhan data dari usernya. Jadi user seolah-olah nggak ada sama sekali gangguan, nggak ada sama sekali downtime. Jadi masing-masing cloud company dia punya standarnya masing-masing mengenai SLA. Tapi harusnya makin kecil downtime-nya itu, maka makin bagus dia cloud company-nya. Ini kemarin 5 karakteristik utama cloud computing ya. Ada on demand, ada broadband network access, resource pooling, rapid elasticity, sama managed service. Sampai saat ini paradigma cloud computing masih berubah-ubah ya, masih revolusi, masih jadi subjek perdebatan nih di kalangan akademisi, vendor, pemerintah gitu ya. Bahkan pemerintah sendiri membatasi juga nih, karena memang ada alasan security sih sebenarnya yang paling urgent gitu ya. Makanya ada peraturannya tuh kalau misalkan pemerintah mau menggunakan cloud, maka diwajibkan servernya ada di Indonesia. Apakah itu mencegah kehilangan data? Enggak juga sih sebenarnya. Karena kalau misalkan Anda sudah naruh data Anda di server, maka akan mudah sekali di-copy sama pihak ketiga gitu ya, terutama pihak-pihak yang punya akses terhadap server tersebut gitu ya. Mau dia ditaruhnya di Indonesia, mau dia ditaruhnya di luar, kalau memang company-nya antrust, nggak bisa dipercaya, ya udah hilang juga gitu ya. Tapi di Indonesia sudah ada rules-nya, kalau mau ditaruh di cloud, maka cloud-nya harus ada di Indonesia. Bahkan terakhir itu setahu saya layanan-layanan sosial media, Facebook, Instagram gitu ya, Twitter, kemudian TikTok dan segala macam itu pemerintah mewajibkan tuh, mewajibkan apa? Mereka punya data center-nya di Indonesia. Jadi hal yang berhubungan dengan data-data private-nya orang Indonesia adanya lokasinya di Indonesia gitu ya. Tapi sampai sekarang kayaknya belum sejauh mana diterapkan, kayaknya nggak gitu gembar-gembor ya. Saya nggak baca beritanya ada Facebook naruh datanya di Indonesia gitu ya, atau Instagram atau yang lainnya naruh datanya di Indonesia. Oke, berikutnya kriteria yang harus dipenuhi sebuah sistem untuk bisa dimasukkan ke dalam keluarga cloud ya. Karakteristiknya apa ya? On demand service. Self service. Jadi kita sebagai user bisa ngelola sendiri gitu, bisa mesen sendiri tanpa ada interaksi dengan para karyawan dari perusahaan cloud tersebut gitu. Jadi ya udah kalau kita mau pakai ya udah langsung aja pakai aja gitu. Nanti tinggal di akhir bulan kita dapat tagihannya aja. Dan itu juga automatic by system gitu ya. Semuanya otomatis. Jadi semuanya udah sistemisasi gitu ya. Kemudian layanannya dari end to end-nya nggak ada interaksi dengan manusianya. Jadi ada portal web, manajemen dengan antar muka gitu ya. Pengadaan, perlengkapan layanan, serta sumber daya yang terkait dengan terjadi secara otomatis ya. Mungkin kalau bahkan sampai ini ya, sampai ada virtual bot-nya dia ya, untuk meladeni chat-chat kita ya. Kalau misalkan ada masalah, dia langsung kita dihadapkan sama virtual bot-nya mereka gitu ya. Nanti masalah-masalah standar yang memang banyak dialami oleh penggunanya, itu bisa diselesaikan langsung di tiru pertamanya tuh sama botnya. Jadi nggak interaksi langsung dengan manusia, tapi masalah-masalah yang lebih di atas sana, yang advance, mungkin perlu bantuan dari customer service-nya atau dari tenaga-tenaga terkaitnya. Kemudian yang kedua, broadband network access, layanan tersedia menggunakan jalur internet ya. Jadi
kita bisa mengakses kapanpun, dimanapun, sepanjang device kita, sepanjang kita memiliki koneksi internet, ya, ke mana? Ke apa? Penyedia cloud, ya. Jadi sepanjang kita bisa ada akses ke sana, maka kita dimungkinkan untuk mengakses layanan kita. Jadi work from everywhere, ya. Jadi beberapa sekarang perusahaan-perusahaan teknologi udah mulai menerapkan itu, ya. Eh, Karyawannya udah nggak lagi punya kantor. Beberapa teman saya kalau ditanya kantornya di mana, nggak tahu kantornya di mana. Karena semenjak pandemi sudah fully WFH gitu. Jadi udah full dia kerja dari rumah, ya. Semua yang dikerjain dari rumah. Bahasannya seperti itu, dari rumah. Walaupun realitanya mungkin teman saya nggak di rumah, mungkin lagi liburan kemana gitu. Tapi dia bisa tetap kerja kapanpun dan dimanapun. Alatnya apa? Alatnya bisa PC, bisa laptop, bisa smartphone, ya, bisa tablet, gitu ya, macam-macam. Yang ketiga, resource pooling, ya. Jadi penyedia layanan cloud memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan di satu atau berbagai lokasi data center yang terdiri dari sejumlah server dengan mekanisme multi-tenant. Mekanisme multi-tenant memungkinkan sejumlah sumber daya digunakan secara bersama-sama oleh sejumlah user. Jadi memang disediakan seperti itu. Jadi boleh jadi penggunaan infrastrukturnya itu nggak dari satu data center aja. Bisa jadi data center yang memang saling terhubung gitu, ya. Jadi kalau kita ngakses dari sekarang misalkan dia punya data centernya udah 10 lah katakanlah. Waktu kita ngakses yang available yang mana nih? Apakah yang available lokasinya di Jakarta atau di Cikarang lokasinya gitu ya, servernya, atau yang available data center-nya yang di Singapura misalkan. Nah, itu nanti tergantung dari jumlah traffic-nya nanti. Tapi itu bisa di manage gitu ya. Jadi begitu kita ngakses, kita dapat mengaksesnya dengan mudah. Oke, berikutnya ada rapid elasticity. Kapasitas komputasi yang disediakan secara elastis dan cepat disediakan. Baik itu dalam bentuk penambahan ataupun pengurangan kapasitas. Jadi yaitu elasticity, ya. Jadi bergantung kepada jumlah penggunaan resource yang kita pakai, yang telah kita pakai gitu ya. Kita bulan ini pakai berapa, ya udah bayar segitu. Kalau kita nggak pakai sebanyak itu, ya udah kita nggak perlu bayar gitu. Gimana kalau nggak dipakai sama sekali, ya? Biasanya dia ada minimal payment-nya biasanya kayak abonemennya lah. Sama kayak Anda bayar PAM gitu ya. Anda menggunakan pay as use gitu ya. Anda menggunakan berapa meter kubik nih di bulan ini. Kalau Anda nggak pakai, ya udah Anda cukup bayar abonemennya aja. Kemudian Measured service sumber cloud yang tersedia harus dapat diatur dan dioptimasi oleh penggunanya dengan suatu sistem pengukuran yang dapat mengukur penggunaan dari setiap sumber daya komputasi yang digunakan. Dengan demikian, jumlah sumber daya yang digunakan dapat secara transparan diukur yang akan menjadi dasar bagi user untuk membayar layanan biaya penggunaan layanan. Jadi transparansi dia, ya. Jadi berapa besar resource yang kita gunakan, itu kita juga bisa dapat mengukurnya gitu. Jadi setiap kita gunain itu ada indikatornya, kita udah pakai berapa besar, seberapa banyak kita pakai, dan kita bayar berdasarkan itu. Ada 3 delivery model layanan cloud computing. Ya, tadi ada software as a service, ada platform as a service, ada infrastructure as a service. Layanan cloud yang paling dahulu populer merupakan evolusi yang lebih lanjut dari application service provider. Pelanggan dapat menggunakan software as a service dengan cara berlangganan atau pay per use dan memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan fitur aplikasi karena multi tenant. Jadi kalau dia share, ya kendalanya gitu. Kalau misalkan masalahnya apa? Kalau misalkan
si data center itu cuma punya satu server ya, itu masalah teman-teman. Kalau dia cuma punya satu data center, nanti begitu dia udah gitu dia nggak nyediain space-nya, dan kemudian once satu usernya pakai banyak gitu ya, mungkin pakai sampai 100% dari kapasitas yang tersedia, maka yang lainnya bisa jadi nggak kebagian. Itu kenapa perusahaan cloud itu nggak pakai cuma satu data center. Ini layanan SaaS, ini ada Salesforce, ya, dia menyajikan layanan CRM online gitu ya. Kemudian ada Zoho.com, di layanan word processor kayak Google Doc, Project Management, gitu, invoice online. Kemudian ada Xero.com, itu accounting online, atau lotuslife.com dari IBM, itu layanan kolaborasi, dan Unifield Communication. Itu dari sisi SaaS-nya ya. Kemudian PaaS-nya itu platform as a service, layanan yang dapat menyediakan modul-modul yang siap pakai, yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang hanya dapat berjalan di atas platform tersebut gitu ya. Kemudian PaaS ini juga keterbatasan di mana pengguna tidak memiliki kendali terhadap sumber daya, memori, storage, dan power processing power-nya. Kalau pionirnya siapa sih? Pionirnya Google App Engine yang menyediakan di atas platform Google dengan bahasa pemrograman Python dan Django. Kemudian penyedia layanan PaaS-nya itu ada Salesforce. Melalui Force.com dia punya modul untuk mengembangkan aplikasi Salesforce pakai bahasa Apex. Contoh lainnya apa? Facebook. Ya mungkin kita mengembangkan aplikasi di Facebook seperti aplikasi game yang sempat ngeraup keuntungan sampai 100 juta US dollar. Mungkin Anda salah satu penggunanya ya, aplikasi game di Facebook. Yang ketiga, IaaS. Ini satu level di bawahnya platform as a service. Jadi ini sebuah layanan yang menyewakan sumber daya teknologi informasi. Jadi teknologi IT-nya, infrastrukturnya disewain. Apa aja yang disewain? Ada storage, power processing, ada memori, sistem operasi, kapasitas jaringan, gitu ya. Kemudian model bisnisnya mirip dengan penyedia data center yang menyediakan ruangan untuk co-location. Jadi data center biasanya dia ada space gitu ya, dia punya beberapa rak, nanti disediain tuh disewain tuh raknya itu. Nanti kalau misalkan Anda punya server di data center itu yang co-location ya. Anda punya server dan Anda nggak punya ruangan, Anda bisa taruh di data center itu dengan nyewa rak. Di rak berapa, line ke berapa gitu ya. Nanti Anda nyewa, kapasitasnya berapa Anda nyewa, untuk consumption listriknya berapa besar gitu ya. Nanti Anda bayar berdasarkan itu, ada consumption listriknya, nyewa tempatnya dan segala macam. Perbedaan mendasar dengan layanan data center saat ini adalah IaaS memungkinkan pelanggan melakukan penambahan pengurangan kapasitas secara fleksibel. Nah, bedanya gitu. Kalau di infrastructure as a service, dia kapanpun ya. Jadi misalkan pagi ini dia langganan berapa, kemudian jam 12 kayaknya ada butuh naik lagi nih. Udah tinggal di upscale aja gitu ya. Tapi kalau misalkan co-location di data center, maka perlu cek ketersediaan dari rak tersebut. Kalau dia nggak ready raknya, maka boleh jadi akan migrasi semuanya tuh ke rak yang lain yang lebih available, atau penambahan capacity kita menggunakan rak yang berbeda. Pionirnya siapa? Amazon.com. Amazon ini luar biasa ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ngikutin perjalanan Amazon.com ini, bisnisnya pertama kali bukan data center, bukan cloud computing ya, teman-teman ya. Amazon dengan layanan AWS ya, Amazon Web Service. Pertama kali dia muncul jualan buku ya, teman-teman ya. Kalau Anda masih ingat,
Amazon.com, dia jualan buku, jualan macam-macam ya. Kemudian mulai kemarin dia ngerambah teknologi ya, bikin data center. Ini layanan Amazon menyediakan berbagai pilihan persewaan mulai dari CPU, penyimpanan, dilengkapi dengan sistem operasi dan juga platform pengembangan aplikasi yang bisa disewa dalam perhitungan jam per jam. Jadi disewanya per hour-nya berapa besar. Ini layers-nya dari cloud computing. Layers-nya yang paling bawah adalah infrastructure, yang tengahnya platform, yang ketiganya adalah yang paling atas itu adalah application. Jadi kumpulan layanan yang dapat disajikan sebagai arsitektur cloud computing yang berlapis. Ini yang software as a service. Layanan yang ditawarkan melalui cloud computing biasanya meliputi layanan TI, disebut sebagai software as a service. Software as a service memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi pada jarak jauh pada cloud. Sebuah contoh SaaS adalah salesforce.com. Jadi penggunanya bisa ya tadi kerja di mana aja, kapan aja gitu ya. Dan boleh jadi kalau pandemiknya ini nggak pernah selesai gitu, never ending gitu ya. Boleh jadi majority of company akan beralih kemari gitu ya. Udah nggak ada lagi tuh persewaan kantor gitu ya. Kalau teman-teman ngamati sebulan 2 bulan terakhir tuh banyak infrastruktur yang dilelang ya, dijual gitu ya, sama pengelolanya. Karena apa? Karena sudah mulai berkurang ya, peminatnya udah mulai berkurang. Dan kalau emang pandemik ini jadi never ending, maka proses bisnisnya akan berubah. Mungkin nanti kalau Anda yang sering ketemu klien gitu, langsung face to face, ya sekarang udah pertemunya online aja gitu ya. Tinggal janjian jamnya jam berapa gitu ya. Kemudian Anda udah tinggal ketemu secara online, kapanpun, dan memungkinkan Anda untuk menghadiri pertemuan lebih dari satu pertemuan di satu waktu gitu. Kayak Zoom ini Anda bisa hadir di sini, Anda juga bisa hadir di tempat lain gitu. Asal perangkatnya atau device-nya support gitu ya. Anda punya lebih dari satu perangkat, yang satu ngakses pertemuan A, yang satu ngakses pertemuan B. Nanti Anda bisa menghadirinya secara bersamaan. Ini platform as a service, serupa dengan infrastructure as a service, tetapi juga termasuk sistem operasi dan layanan yang dibutuhkan untuk aplikasi tertentu. Dengan kata lain, PaaS dan IaaS dengan tumpukan perangkat lunak custom untuk aplikasi tertentu. Biasanya satu paket. Jadi. Infrastructure as a service mengacu ke sumber daya komputasi sebagai sebuah layanan virtualnya. Jadi virtual komputer yang menjamin pemrosesan data, bandwidth, internet untuk mengakses penyimpanan. Jadi infrastructure as a service. Nah, ini deployment modelnya. Yang pertama ada private cloud, di mana sebuah infrastruktur layanan cloud dioperasikan hanya untuk sebuah organisasi tertentu. Jadi private, maka dia eksklusif ya, mengarah ke satu klien tertentu ya. Jadi nggak di-share ke yang lain. Khusus dia. Kemudian infrastruktur cloud itu bisa aja dikelola oleh organisasi yang sama gitu dengan usernya atau oleh pihak ketiga. Lokasinya bisa on-site, bisa juga off-site. Gitu ya. Biasanya organisasinya cirinya, kalau dia pakai private cloud, gitu ya, cirinya organisasinya besar, skalanya besar. Tapi nggak nutup kemungkinan gitu, yang tadi saya bilang, kalau memang perkembangan situasinya akan lama dengan model pandemik ini, maka boleh jadi layanan private cloud ini akan banyak diminati ya sama beragam bisnis, bukan cuma organisasi dengan skala besar, tapi skala kecil juga akan minat. Nanti kalau memang sudah banyak peminatnya, kemungkinan
price-nya juga akan lebih bersaing, lebih kompetitif gitu ya. Kemudian ada community cloud. Sebuah infrastruktur cloud digunakan secara bersama-sama oleh beberapa organisasi yang punya satu kepentingan yang sama gitu ya. Misalkan misalkan dari sisi misi atau tingkat keamanan dan yang lainnya. Jadi bisa dari satu organisasi tapi beda beda apa ya, beda kantor cabang. Misalkan perusahaan Anda punya kantor cabang ya, yang ada di beberapa kota. Nah, itu bisa pakai community cloud ya. Atau bisa juga dengan other company ya, dengan perusahaan yang berbeda, bukan perusahaan yang sama. Tapi dia punya agreement tentang apa yang akan dicapai ke depannya. Kemudian ada kesepakatan tertentu nanti untuk menggunakan community cloud ini. Jadi community cloud pengembangan terbatas dari private cloud. Sebenarnya private cloud yang digabungkan, di-merge gitu. Tapi terbatas hanya kepada pengguna yang memang sudah sepakat aja gitu. Tapi di luar itu dia nggak bisa akses. Jadi hanya organisasi terkait aja. Secure nggak? Secure selama apa? Selama klien Anda bisa dipercaya. Tapi kalau klien Anda nggak bisa dipercaya, nggak secure juga. Tapi lebih baik mana? Community cloud dengan dengan public cloud ya. Nanti Anda tinggal jawab pertanyaannya di komentar YouTube ya. Lebih baik mana antara community cloud dengan public cloud ya. Nanti tinggal jawab di kolom komentar. Oke. Itu pertanyaan untuk perkuliahan minggu ini. Kemudian public cloud. Cloud ini diperuntukkan oleh umum untuk umum oleh penyedia layanan. Jadi yang bisa mengakses siapa aja gitu ya. Jadi kalau kita masuk asumsi anatominya tuh kayak apa ya, public cloud itu ya kayak transportasi massal ya. Anda bisa mengakses dan orang lain juga bisa mengakses. Jadi public transportation sama juga, mirip-mirip ya. Tapi kalau misalkan kayak private cloud ini mungkin kayak taksi gitu ya. Atau community cloud, Anda juga bisa menggunakan taksi sebagai community cloud. Misalkan Anda join dengan dengan teman kantor Anda, yuk kita ke satu lokasi misalkan. Oh ini teman kantor Anda mau makan siang bareng nih di mall mana nih? Ya udah kita naik taksi barengan yuk. Nah itu community cloud ya. Kemudian kalau public cloud ya bis umum gitu ya. Anda datang di satu lokasi, mengakses layanan yang sama, dan di situ nggak cuma Anda aja yang akses, tapi orang lain juga akses. Gitu, public cloud itu. Security-nya gimana? Ya, security-nya bisa Anda tebak sendiri ya, teman-teman ya. Kalau Anda mengakses layanan transportasi, tingkat sekuritasnya seberapa besar, gitu ya. Tergantung dari standar yang diterapin sama penyedia layanan ya. Misalkan ada perusahaan transportasi yang memang strict benar ya terhadap proses bisnisnya gitu ya. Jadi dia berusaha memprotek semua pelanggannya, semua customer-nya supaya apa? Supaya nyaman menggunakannya gitu. Jadi misalkan mulai dari keamanan keamanan harta yang dibawa gitu ya. Kemudian keselamatan dan segala macam itu dia punya rules-nya masing-masing. Nah, sama juga dengan public cloud ya, sepanjang perusahaan cloud-nya itu bisa membatasi dan punya rules yang memang melindungi user-nya, maka sepanjang itu juga public cloud sebenarnya no issue ya mengenai security. Cuma memang nggak sebebas kalau kita menggunakan public cloud nggak sebebas kalau kita menggunakan private cloud. Karena kalau private cloud pasti ya high secure. Kemudian yang berikutnya ada hybrid cloud. Jadi infrastruktur cloud yang tersedia merupakan komposisi dari 2 atau lebih infrastruktur cloud. Bisa dari private atau private community
atau community public atau private public. Secara entitas mereka tetap sendiri-sendiri tapi dihubungkan oleh teknologi atau mekanisme yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi antar cloud tersebut. Jadi ada integrasinya. Misalkan mekanisme load balancing antar cloud sehingga alokasi sumber daya bisa dipertahankan pada level yang optimal. Jadi level optimalnya berapa nih minimum sumber dayanya. Jadi begitu dia over capacity maka dia otomatis akan melempar beban kerjanya dia ke server yang lain. Dan itu nggak disadari itu sama pengguna cloud ya. Dia makainya perasaan lancar-lancar aja dan nggak ada masalah. Nah, itu yang bisa dijamin ya dari pelayanan hybrid cloud. Oke, sudah habis. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Tugasnya jangan lupa kemarin saya sudah update yang terbarunya. Kemarin saya salah tarik file ya teman-teman ya. Harusnya tugas di materi kuliah yang lain saya masukin ke situ. Makanya ada satu orang teman Anda yang nanya, begitu saya lihat loh, kok pertanyaan kuliah yang lain nih. Makanya begitu saya cek, oh ternyata waktu narik filenya itu salah. Jadi sudah saya perbaiki, kemudian due date-nya juga saya perpanjang dari waktu yang saya perbaiki. Kemudian teman-teman jangan lupa join ke channel Telegram-nya. Di sana Anda bisa bertanya, Anda bisa berdiskusi, kemudian semua informasi berkaitan dengan mata kuliah cloud computing akan saya publish di channel Telegram. Nah, di channel Telegram itu juga biasanya saya infoin untuk UTS, UAS, dan sebagainya. Modelnya kayak gimana, sistemnya seperti apa, gitu ya. Biasanya saya pakai 2 model sistem di UTS dan UAS. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.